Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Di video kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang perawat dari Indonesia yang saat ini bekerja di Jepang. Segera kita mulai bincang-bincangnya. Baik, selamat siang Risma waktu Indonesia Tengah. Selamat siang. Kalau di Jepang, selamat siang apa? Konnichiwa. Oh, konnichiwa. Terus jawabannya? Konnichiwa. Oh, sama-sama. Sama aja, selamat siang. Oke. Baik, jadi sebelum kita interview lebih lanjut, mungkin Risma boleh memperkenalkan diri dulu. Hajimemashite. Watashi no namae wa Rismatika Sumawati to moshimasu. Risma to yobarete imasu. Indonesia no Sulawesi Makassar kara arimashita. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Jadi, halo, perkenalkan nama saya Rismatika Sumawati, biasa disapa Risma. Saya dari Indonesia, Sulawesi Selatan, Makassar. Jadi, salam buat semuanya. Oke, baik. Oke. Ini kan dari kita dengar tadi sudah ngomong bahasa Jepang. Nah, pertanyaan saya ini sudah berapa lama di Jepang dan di Jepang tepatnya di mana, di kota apa? Di Jepang saya sejak bulan 1 tanggal 2, tapi sebulan itu ada Kenshusei, jadi sebulan masih ada pelatihan. Jadi saya datang ke lokasi tempat kerja saya itu bulan 2 di tanggal 3 di Provinsi Gunma, Kota Ota. Perekrutannya seperti apa? Dan syarat-syarat untuk bisa direkrut ke Jepang itu seperti apa? Jadi proses perekrutannya itu kemarin ada dari pihak perusahaan belajar bahasa Jepang saya kan bekerja sama dengan pihak kampus Stikes Panakukang. Nah, pada saat yudisium itu dari pihak Oselna Jaya datang langsung di Stikes Panakukang. Jadi selesai yudisium langsung interview buat proses pembelajaran bahasa Jepang. Di situ interview 2 minggu ke depan menunggu pelulusan, dikirim pengumuman pelulusannya tuh dikirim melalui email. Setelah itu kita dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. File dari pemeriksaan kesehatan dikirim melalui email. Itu nanti ada waktu buat kapan belajarnya. Jadi kalau pemeriksaan sehat semua, hasil pemeriksaan oke, nanti diinformasikan masuk asrama sekitar tanggal segini. Nah, dari asrama belajar bahasa Jepang, karena bahasa Jepang itu punya 5 tingkatan level. Sama bahasa Indonesia juga ada 5 level. Jadi bahasa Jepang ada yang namanya N1 sampai N5. N5 ini paling dasar. Dan N1 ini udah kakek bahasa Jepang, kakek nenek bahasa Jepang. Udah wow. Jadi karena dari belajarnya dari N5 dan sekarang Risma sampai N3 menengah. Jadi N3. Jadi menempuh dari N5 belajar minimal sebulan, terus masuk N4. Masuk N4 lulus 6 bulan belajar N4 lulus. Setelah itu ada wawancara dari pihak Jepang langsung datang ke Jakarta, tempat belajar di Jakarta. Jadi bertemu dengan pihak Jepang, wawancara dengan pihak rumah sakit yang ada di Jepang, langsung diumumkan pada saat itu. Setelah wawancara langsung ada pengumuman. Jadi kita nggak menunggu lama buat pengumuman. Ada sih juga yang beberapa perusahaan yang kita mesti nunggu lama, tapi kebetulan yang Risma dapat itu enggak. Dan kebetulannya lagi nih, Nars. Risma dapat perusahaan Jepang yang menggratiskan. Jadi Risma dapat beasiswa. Jadi, tapi dengan syarat Risma harus lulus sampai level N3. Nah, pada saat itu wawancara masih level N4. Jadi mesti berjuang sampai level N3. Nah, setelah
lulus dinyatakan di tempat ini, udah masing-masing udah ditempatkan, kamu rumah sakit ini, belajarlah sampai dapat N3. Nah, kebetulan lulus N4 itu di bulan 6 2019. Di bulan 6 belajar 2 bulan N3, 4 bulan N3, lulus di bulan 10. Udah diumumkan ke pihak rumah sakit Jepang juga bahwa anak ini telah lulus, udah bisa diberangkatkan. Nah, bulan 10 masih menunggu balik ke Makassar. Di Makassar lah kita menunggu keberangkatan sambil mempersiapkan dan sambil berkumpul dengan keluarga untuk terakhir kalinya sebelum merantau. Gitu. Jadi sesuai estimasi, Risma berangkat sesuai estimasi tanggal 1 bulan 1, tepatnya sampai di Tokyo, Bandara Haneda di tanggal 2. Latar belakang pendidikan D3 ya? Iya, D3 nurse. Oke, selain D3, apakah yang pendidikan nurse juga diterima atau seperti apa? Selain dari D3 itu, nurse, S1, bahkan SMK pun boleh bekerja di Jepang sebagai caregiver. Udah banyak, bukan hanya di bidang keperawatan, fisioterapi pun atau bidan pun bisa menjadi caregiver. Ini Risma kerjanya di rumah sakit atau di mana? Kemudian bagian apa? Kalau di Jepang istilahnya shisetsu, karena kebetulan di Jepang kebanyakan lansia dibanding kita ya Indonesia. Ya, kalau di Indonesia panti jompo. Di sini sebagai memberi kebutuhan dasar, memenuhi KDM kepada lansia tersebut. Tapi karena kebetulan Risma bukan berfokus kepada lansia, tempat yang Risma dapat itu adalah disabilitas. Katanya di Jepang itu kan semuanya serba cepat ya? Ya. Tidak ada istilah santai-santai kayak kita di Indonesia. Nah, ini luar biasa banget, membuat kaget, terkejut dengan kinerja-kinerja orang Jepang. Jadi bisa dibilang orang Jepang tuh dalam kinerja tuh sangat gesit, cepat. Jadi mereka tuh kalau kerja, di jam waktu kerja memang kerja. Gak ada bahwa kerja terus bergosip, enggak. Atau ngumpul gitu, enggak. Jadi memang benar-benar kerja. Kalau bisa dibilang, kalau menurut orang Jepang nih, dia stres kalau di dalam ruangan. Karena memang benar-benar berfokus sama, misalnya yang di depan laptop. Dia berfokus sama depan laptop. Jarang ada ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Padahal dengan teman sebelah sendiri, enggak. Jadi memang kinerja. Dan memang orang Jepang tuh kuat-kuat. Tenaganya super-super. Jadi awalnya beradaptasi seperti apa? Jadi waktu awalnya tuh, gila, ini orang Jepang kuat banget, lincah banget gitu. Ngomongnya kayak gitu kan, lincah banget. Kita nih masih loyo, masih ini. Tapi lama-lama kelamaan udah bisa. Jadi memang kinerja Jepang tuh dengan manajemen yang bagus juga memang udah tertata. Dan paling utamanya dia tuh on time. Jadi nggak ada boleh terlambat. Karena kebetulan di Jepang sistem kerjanya dan sistem gajinya itu gaji per jam. Jadi dioptimalkan 10 menit sebelum mulai kerja harus ada di ruang kerja. Nah, selain dari Indonesia, ada nggak sih yang dari negara lain yang mungkin teman-teman rekan-rekan kerja Risma kemudian pernah nggak cari tahu kenapa mereka memilih orang Indonesia? Mungkin apa kelebihannya dibandingkan dengan orang dari negara lain gitu? Karena kebetulan di tempat kerja saya itu nggak ada orang asing kecuali saya sendiri orang Indonesia. Semuanya orang Jepang, jadi saya hanya berinteraksi dengan orang Jepang. Tetapi saya pernah menanyakan orang yang pernah wawancara saya langsung, kenapa sih dia milih saya gitu kan? Jadi karena nggak bisa membandingkan antara negara lain dengan Indonesia, dia pernah bilang kayak gini, saya salut sama orang Indonesia. Yang pertama, orang Indonesia itu ramah. Orangnya smile, sering senyum. Jadi karena orang Jepang tuh sukanya sama orang Indonesia yang suka senyum, jadi
cepat keambil kalau diwawancara, cepat dipilih. Sepengetahuan saya di Jepang kan kebanyakan ateis ya, tidak punya agama kalau tidak salah ya. Nah, tantangan tersendiri buat Risma utamanya kan berhijab, kerja berhijab kan. Nah, itu tantangannya apa sih? Nah, kalau sering dilihat, ini orang kok pakai kayak gini, nggak ada rambutnya, bahkan pertanyaan yang lucu, mungkin aneh sih bagi orang Jepang, tapi pertanyaan yang lucu ketika dilontarkan sama Risma itu, kamu punya rambut? Kamu punya rambut? Ya iyalah punya, gitu kan. Iya. Dengan ngomong bahasa Jepang, punya dong, punya. Gimana rambutnya? Bahkan ditanyain gimana rambutnya gitu, bagaimana, warna apa gitu. Aku bilang panjang, ya ada warnanya hitam gitu kan. Ditanyain gitu, punya rambut nggak? Di rumah pakai jilbab juga? Enggak, kalau di rumah enggak. Jadi di kantor tuh karena kebetulan nggak ada halangan buat berhijab, dianjurkan berhijab bagi yang berhijab. Karena memang dari awal wawancara tuh diberitahu, kamu kalau berhijab, beneran berhijab dari sekarang. Jangan buat kaget orang Jepang, jangan sampai misalnya kamu berhijab sampai di kerja nggak berhijab, kan jadi pertanyaan juga. Jadi karena antara Jepang dan Indonesia sudah mulai mengenal budaya masing-masing, udah saling mengerti budaya masing-masing, makanya nggak masalah buat yang berhijab. Nah, kalau masalah sholat, karena memang dari awal udah diberitahu bahwa Islam itu punya kewajiban sholat 5 kali sehari. Jadi perusahaan atau kantor udah tahu jadwal sholat seperti ini. Bahkan disediakan buat sholat, ruang sholat. Berarti tidak ada halangan untuk beribadah sama sekali ya? Alhamdulillah tidak ada halangan buat beribadah. Oke, mungkin ini pertanyaan yang agak sensitif. Dijawab boleh, tidak dijawab juga boleh. Soal gaji. Gaji di sana hitungnya seperti apa? Kebetulan Risma juga kerjanya digaji per jam. Kalau dihitung dalam sebulan, biasanya dapat 12 mang, 120.000 yen. Itu juga berubah-berubah, tergantung. Biasanya dapat 12 mang, 13, bahkan pernah udah dapat 14 mang. Nah, kalau 14 mang itu dengan dirupiahkan dengan kurs yang ada sekarang ketika menukarkan uang dari Jepang ke Indonesia, itu hampir 20 juta, 19 juta lebih. Itu udah bersih, itu udah dari uang kita sendiri. Karena kebetulan dari perusahaan itu dikasih buat tempat tinggal, tapi tempat tinggalnya tuh kita dibayar sendiri. Kita bayar sendiri. Jadi yang Risma sebutkan tadi 14 mang, 13 mang, 12 mang itu udah bersih. Biaya hidup per bulan di Jepang. Nah, karena Risma memanage biaya per bulan juga, jadi Risma menyisihkan 5 mang. Tapi terkadang 5 mang itu nggak habis. Karena kebetulan di sini tinggal berdua dengan teman, jadi Sapato tinggal berdua. Itu karena Apato udah dipotong sama perusahaan, jadi yang bersihnya kita terima. Kalau buat berdua, karena kita andil nih, buat berdua bayarnya tuh 2 mang. Jadi 1 mang. Jadi sekitar 2 juta lebih buat sayur, daging, dan segala macam ikan. Itu memang untuk kebutuhan yang di kulkas buat kita berdua. Ini Risma dikontrakkan ya? Dikontrak berapa lama? Kemudian adakah rencana menetap di Jepang? Karena kemarin udah ada pembicaraan dengan orang kantor buat ke depan dan selanjutnya. Pada saat ini, sudah sampai saat ini saya merasa nyaman bekerja di Jepang. Nggak ada halangan yang sebesar apapun. Mungkin sama aja kalau bekerja di Indonesia, sama aja. Cuman kemarin udah ada pembicaraan dengan orang kantor, bulan 10 Risma akan ikut ujian setahun.
apabila lulus ujian setahun ini, maka tetap lanjut 2 tahun, karena kontraknya 3 tahun. Tetapi harus melewati ujian setahun dulu, apakah bisa beradaptasi dengan orang kantor, bagaimana pekerjaan di kantor, itu yang paling penting. Jadi 3 tahun, setelah 3 tahun, itu ada namanya ujian level bahasa lagi. Jadi tadi, karena baru sampai N3, jadi masih ada N2 dengan N1. Nah, N2 ini yang harus ditempuh. N2, terus habis N2, kalau misalnya lulus N2, itu ada namanya ujian Kaigo Fukushishi. Bisa dibilang kalau dalam keperawatan itu kayak nurse. Semacam dengan nurse-nya. Jadi kayak jurusannya gitu. Jadi Kaigo Fukushishi ini diambil. Kalau misalnya kita lulus Kaigo Fukushishi ini, dalam kita 3 tahun kerja, terus kita lulus Kaigo Fukushishi, itu udah bisa kita tinggal di sini, bekerja selamanya di sini, dan bisa membawa keluarga tinggal di sini. Mungkin ada yang Risma ingin sampaikan buat teman-teman lulusan keperawatan, baik D3 nurse, yang ingin bekerja di Jepang, karena ya setahu saya kayak masih banyak yang ragu-ragu gitu. Jadi tips-tipsnya untuk bisa lolos dan beradaptasi di sana itu seperti apa? Ya, saran saya buat teman-teman yang memang mau bekerja di luar negeri. Jadi kalau mempunyai rasa keraguan, tolong hilangkan rasa keraguan itu ya. Memang semua orang, waktu awal saya juga mempunyai keraguan, apa saya bisa berbahasa Jepang di sana? Saya bisa hidup di sana? Saya nggak pernah merasakan merantau sekalipun. Kebetulan baru pertama kali saya merasakan merantau, jauh dari orang tua dan jauh dari keluarga semuanya. Itu memang saya bulatkan tekad saya buat berangkat. Orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Itu prinsip yang mesti dipegang. Orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Karena sekarang kan untuk keluar negeri itu banyak jalannya. Entah kita bersekolah di sana, atau bekerja. Banyak banget jalannya. Nah, kita bisa berinvestasi dari kita kerja di luar negeri ini, kita bisa menabung sambil belajar bagaimana sih kelebihan teknologi Jepang. Kenapa sih itu teknologi Jepang tuh sangat diandalkan, bahkan kita sebagai orang Indonesia menggunakan teknologi yang ada di Jepang gitu loh. Jadi kita ambil ilmunya belajar di Jepang, kita bisa aplikasikan nanti di Indonesia gitu. Jadi buat teman-teman yang mau bekerja di Jepang atau dimanapun, tetap semangat, jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa. Pokoknya kembangkan kreativitas kalian, karena masing-masing orang punya kelebihan masing-masing, masing-masing orang juga punya kreativitas sendiri. Jadi ayo, luangkan waktunya, jangan buang sia-sia masa muda kalian. Itulah, jangan buang sia-sia masa mudanya, pokoknya harus semangat, keluarkan kreativitasnya. Gitu. Oke, thank you Risma. Semoga semakin sukses di Jepang. Tetap belajar, semangat. Mudah-mudahan cita-citanya untuk bisa menetap di Jepang dapat Amin. dicapai. Amin. Oke, thank you ya Risma ya.